Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Amelia Juanda. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai proses morfologis. Ada dua subbagian yang akan saya bahas di proses morfologis. Yang pertama tentunya kita harus mengetahui dan mengerti apa sih proses morfologis itu, apa sih pengertian proses morfologis itu. Dan yang kedua, kita harus mengetahui apa saja macam-macam atau jenis-jenis proses morfologis itu sendiri. Ada banyak ahli yang berbicara mengenai proses morfologis. Namun pada kesempatan kali ini saya akan mengerucutkan 3 ahli yang membahas mengenai proses morfologis. Salah satunya ada Ramlan. Ramlan mengatakan bahwa proses morfologis itu merupakan proses pembentukan kata dari satuan lain yang menyatakan sebuah bentuk dasar. Senada dengan itu, Samsuri juga mengatakan bahwa proses morfologis itu adalah cara pembentukan kata-kata dengan menghubungkan morfem yang satu dengan morfem yang lain. Nah, udah mulai kelihatan nih, apa sih morfem itu? Lanjut, kemudian ada Parera yang mengungkapkan pendapat berbeda antara Ramlan dan Samsuri. Parera lebih menekankan bahwa proses morfemis, di mana proses ini bermakna dan berfungsi sebagai pelengkap makna leksikal yang dimiliki oleh sebuah bentuk dasar. Nah, tentunya perbedaan pendapat itu adalah hal biasa. Jadi dapat kita simpulkan atau dapat kita kerucutkan lagi dari makna proses morfologis yang telah dijelaskan para ahli bahwa proses morfologis adalah cara pembentukan kata dari suatu bentuk dasar dengan menghubungkan suatu morfem dengan morfem lainnya ataupun morfem dengan kata dasar. Nah, proses tersebut tentunya melibatkan banyak hal seperti morfem, kata, pokok kata, dan frasa. Mungkin masih banyak yang belum mengetahui apa sih morfem itu. Jadi morfem itu adalah satuan gramatikal terkecil yang bentuknya sudah tidak bisa dikerucutkan lagi atau dibagi-bagi lagi. Misalnya pada kata berlari. Pada kata berlari ini terdiri 2 morfem, yaitu morfem ber dan morfem lari. Nah, jadi kedua morfem ini, jadi satu kata berlari itu terdiri dari 2 morfem ber dan lari. Ini adalah salah satu contoh proses morfologis yang akan kita bahas di jenis-jenis proses morfologis selanjutnya. Lanjut ke apa aja sih jenis-jenis proses morfologis? Nah, Ramlan mengatakan ada 4 jenis atau 4 macam proses morfologis. Yang pertama ada afiksasi, reduplikasi, proses perubahan zero, dan yang keempat ada proses pemajemukan. Afiksasi itu adalah penggabungan akar kata atau pokok kata dengan afiks. Nah, jadi contohnya lari sebagai kata dasar atau akar kata dan ber sebagai morfem. Nah, proses penggabungan antara ber dan lari itu disebut sebagai afiksasi dengan penambahan ber sebagai awalan. Afiksasi terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada prefiks, infiks, dan sufiks, di mana prefiks adalah awalan, infiks adalah sisipan, dan sufiks adalah akhiran. Nah, nanti ada konfiks sebagai gabungan antara awalan dan akhiran. Contohnya, ber sebagai awalan, lari sebagai kata dasar, dan kita tambah an sebagai akhiran. Nah, jadi menjadi kata berlarian. Dari satu kata lari, prefiks atau awalan menjadi berlari. Kemudian kita tambah lagi sufiks sebagai akhiran, sufiks an sebagai akhiran, menjadi sebuah kata baru, berlarian. Nah, ini disebut sebagai proses morfologis afiksasi. Lanjut, ada reduplikasi. Nah, kemudian ada reduplikasi. Reduplikasi adalah proses pengulangan kata dasar
baik keseluruhan maupun sebagian. Contohnya, misalnya pengulangan kata pada orang, pada kata orang. Pada kata orang, jika kita lakukan proses morfologis reduplikasi, itu akan menjadi reduplikasi, proses pengulangan kata dasar. Kata dasarnya adalah orang, berarti kita tambahkan orang lagi. Nah, menjadi sebuah kata baru, orang-orang, yang menunjukkan sebuah bentuk jamak atau bentuk banyak. Dari orang yang memiliki makna tunggal menjadi orang-orang yang memiliki makna jamak. Selanjutnya ada proses pemajemukan atau yang biasa kita dengar dengan komposisi. Nah, komposisi ini adalah proses pembentukan kata dengan penggabungan dua kata atau lebih sehingga menimbulkan satu pengertian baru. Contohnya pada kata meja hijau. Nah, meja hijau bukan berarti meja yang berwarna hijau, namun meja hijau memiliki pengertian yakni pengadilan. Kata meja dan kata hijau yang digabungkan mengalami proses pemajemukan atau komposisi sehingga menimbulkan atau membuat kata baru. Selanjutnya ada perubahan zero. Nah, proses ini hanya berlaku pada kata-kata tertentu, misalnya pada kata makan, minum, minta, mohon, dan semuanya yang termasuk golongan kata verbal yang transitif. Nah, kata verbal yang transitif ini adalah kata verbal atau kata kerja pasif, di mana subjeknya dikenai pekerjaan, seperti kata dimakan, dimintai tolong, misalnya diminum, ditampar. Nah, itu adalah proses perubahan zero. Ada jenis-jenis atau macam-macam proses morfologis menurut Samsuri. Nah, yang pertama itu sama halnya dengan Ramlan, ada afiksasi, yang kedua ada reduplikasi, nah yang ketiga ada perubahan intern dan suplisi serta modifikasi kosong. Selanjutnya ada perubahan intern. Nah, perubahan intern itu adalah perubahan di mana proses morfologisnya menyebabkan perubahan-perubahan bentuk morfem-morfem. Karena perubahan-perubahan itu sendiri terdapat di dalam morfem-morfem itu. Misalnya pada kata bahasa Inggris, perubahan intern pada kata food dan fit. Nah, food dengan O dan fit dengan E. Nah, itu adalah perubahan intern. Kemudian ada suplisi. Nah, suplisi ini adalah proses morfologis yang menyebabkan adanya bentuk yang sama sekali baru. Seperti misalnya pada kata bahasa Inggris go dan when. Itu memiliki makna kata yang sama-sama pergi. Namun antara go dan when memiliki bentuk yang berbeda. Nah, itu termasuk pada bentuk proses morfologis suplisi. Selanjutnya di Samsuri ada modifikasi kosong. Nah, modifikasi kosong ini adalah proses morfologis yang tidak mengalami perubahan bentuk. Nah, biasanya proses modifikasi kosong ini terjadi pada bahasa-bahasa dunia. Contohnya bahasa Inggris, pada bahasa Inggris domba, sheep dan sheep. Itu sama, domba dan domba-domba gitu. Setelah Ramlan dan Samsuri, kita lanjut ke Parera. Nah, ada 6 macam proses morfologis menurut Parera yang tentunya dari pengertian pun berbeda dengan Samsuri dan Ramlan. Nah, mengembangkan 6 macam proses morfologis. Yang pertama ada fiksasi, perubahan internal, pengulangan, proses zero, suplesi, dan proses suprasegmental. Nah, afiksasi ini adalah sama dengan dua ahli sebelumnya yang mengatakan bahwa fiksasi adalah proses pembentukan kata dengan pembubuhan afiks pada bentuk dasar. Lanjut, ada perubahan internal. Perubahan internal adalah proses morfologis yang menyebabkan perubahan-perubahan bentuk morfem.
Selanjutnya ada pengulangan, yakni proses morfemis yang mengulang morfemnya dalam bentuk kata baru. Ada pula proses zero, golongan morfem yang tidak mengalami proses morfemis, sama dengan yang dijelaskan Samsuri sebelumnya. Lalu ada suplesi. Proses suplesi dapat dipandang sebagai satu proses perubahan internal yang ekstrim. Misalnya tadi perubahan food menjadi fit dengan masih arti yang sama, go dan when misalnya. Lalu proses suprasegmental. Nah, lalu proses suprasegmental ini untuk beberapa bahasa tertentu, misalnya ciri-ciri prosodi atau suprasegmental bersifat morfemis. Tuh. Saya rasa hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.